Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Saat sedang menjalani program diet ataupun penurunan berat badan, ya tentu selama hari-harinya ataupun selama menjalani dietnya itu kan ada menu diet ya yang sudah dikonsumsi, ada jam-jam makan yang sudah ditetapkan. Nah, ada juga makanan-makanan yang dilarang ataupun tidak dikonsumsi selama menjalankan program diet. Nah, kemudian di akhir pekan ataupun ada hari yang teman-teman tentukan sebagai hari cheat day ataupun bebas makan dalam satu hari. Nah, itu biasanya teman-teman cenderung, wah ini udah masuk cheat day nih, udah bisa nih makan yang kemarin dilarang, yang kemarin nggak boleh, udah bisa dimakan nih. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 4 aturan utama cheat day ya, agar teman-teman tidak salah sangka ataupun tidak salah dalam menjalankan cheat day. Nah, walaupun namanya cheat day ataupun bebas makan, itu tetap ada aturannya ya, nggak sembarangan. Jadi teman-teman tidak seleluasa, tidak sembarangan melakukan cheat day. Nanti takutnya program diet yang sudah dijalani capek-capek selama ini jadi sia-sia, jadi nggak ada gunanya. Jadi dietnya terganggu. Ini kan mubazir namanya ya, buang-buang waktu, capek ya. Cheat day. Jadi cheat day ini memberikan kebebasan pada diri kita sendiri ya, sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa memberikan hadiah ya kepada diri kita telah menjalani program diet. Nah, tetapi ya dalam menjalankan cheat day memang masih pro kontra karena banyak peneliti yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Nah, tiap orang itu berbeda-beda menjalankan cheat day-nya. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ya, ada yang 3 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Nah, takutnya kalau teman-teman sering melakukan cheat day ya, tanpa adanya aturan, malah nanti berat badannya bertambah ya, bukan malah turun, ataupun juga bisa stuck ya, ataupun menetap di berat badan saat ini. Karena kebanyakan orang yang melakukan cheat day itu biasanya barbar ya, makannya seharian sampai kekenyangan, akhirnya kalori yang masuk jadi berlebih. Ini yang memang dikhawatirkan. Nah, jadi teman-teman saya ingatkan, kalau baru mulai diet jangan buru-buru melakukan cheat day ya. Jadi lakukanlah cheat day ketika teman-teman sudah mau mendekati target penurunan berat badan. Itu boleh-boleh saja, tapi baru mulai diet seminggu udah cheat day ini kurang efektif. Jadi terlalu dimanja. Jadi memang diet itu butuh perjuangan, butuh niat ya. Jadi namanya perjuangan itu kan butuh pengorbanan. Jadi jalannya memang nggak mudah. Tapi kalau dijalani dengan ikhlas ya, dijalani dengan pikiran positif, itu tidak akan terasa. Karena banyak orang yang menilai keberhasilan seseorang, misalkan ada orang tetangganya berhasil menurunkan berat badan, wah dia sukses nih dalam menurunkan berat badan. Nah, banyak orang yang menilai setelah suksesnya saja, tidak menilai bagaimana prosesnya yang dia jalani, bagaimana perjuangan yang dia jalani ya. Jadi banyak orang yang menilai hasilnya. Nah, jadi teman-teman juga seperti itu. Jangan mau hasilnya saja tanpa melewati proses, tanpa melewati perjuangan ya. Itu nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan cheat day ya memang harus melakukannya dengan bijak ya, kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar, jangan sampai berlebihan. Jadi ada beberapa aturan cheat day yang teman-teman harus ikuti supaya berat badannya tidak bertambah saat melakukan cheat day ya, jadi tetap aman. Nah, ini ada 4 aturan yang teman-teman harus pahami dan juga harus ikuti. Yang pertama adalah tetap mengkonsumsi makanan sehat. Jadi selama teman-teman diet kan teman-teman mengkonsumsi makanan yang sehat ya, tinggi serat, tinggi protein ya, supaya teman-teman juga tidak begitu lapar ya, cepat kenyang, bisa mengontrol nafsu makan ya, jadi makannya tidak berlebihan. Nah, begitu juga saat teman-teman sedang cheat day, jadi pilihlah makanan yang sehat ya, makanan yang tinggi protein usahakan, dan juga makanan yang tinggi serat. Nah, walaupun cheat day ini makan bebas
dalam arti memberikan hadiah kepada diri sendiri, jangan sampai makan makan yang tidak sehat, makanan yang terlalu manis, kalorinya tinggi ya. Karena kalau dalam diet, ketika kita menjalani diet, tiba-tiba kita melakukan kesalahan ataupun kalori yang kita makan berlebihan ya, memang tidak akan membuat teman-teman langsung gemuk ya dalam satu hari, ataupun tidak langsung gemuk dalam satu malam. Nah, tetapi itu akan menghambat program penurunan teman-teman ke depannya ya. Bisa beberapa hari, bisa 3-5 hari ke depan itu penurunan berat badan bisa terganggu. Nah, jadi walaupun sedang cheat day, aturan yang pertama ini harus benar-benar teman-teman pahami. Tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, mengkonsumsi makanan secara perlahan. Walaupun teman-teman sedang libur diet ya, jadi hari ini misalkan tidak diet, tetap mengkonsumsi makanannya perlahan ya. Jadi nikmati makanan secara perlahan ya, nikmati tiap gigitannya, nikmati tiap kunyahannya ya. Jadi jangan buru-buru untuk menelan makanan tersebut ya. Nah, jadi semakin lama itu semakin baik karena memberikan respon juga ke otak ya bahwa kita sedang makan. Nah, begitu juga di dalam perut ya. Kalau kita mengunyah makanan secara perlahan ya, enzim-enzim pencernaan bekerja dengan baik ya. Nah, di dalam perut juga kita akan cepat merasa kenyang ya, sudah dikirimkan sinyal ke otak dan perut juga merasa cepat kenyang. Nah, jadi jangan terburu-buru ya. Kalau seandainya teman-teman buru-buru dalam makan 2, 3, 4 kunyah langsung telan ya. Nah, ini biasanya tidak kenyang-kenyang. Jadi merasa lapar terus ya, karena otak tidak merespon. Oh, ini udah makan apa belum nih? Yang tadi makan apa bukan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dengan teman-teman makan perlahan-lahan ya, ini sangat bagus sekali walaupun sedang cheat day. Yang ketiga, tetap memperhatikan porsi makannya. Jadi walaupun cheat day, jangan makan terlalu berlebihan. Sifatnya cheat day balas dendam. Nah, ini harus dihilangkan. Jadi cheat day ini makan bebas ya, tetapi porsinya juga harus diperhatikan. Misalkan biasanya tidak makan makanan A, tiba-tiba cheat day ya, cicip saja sedikit ya, jangan sampai terlalu berlebihan kalau memang makanan tersebut tidak sehat. Nah, tapi tetap usahakan tadi ya, makan sehat, makannya perlahan. Nah, yang ketiga ini porsinya juga harus disesuaikan. Jadi misalkan teman-teman sedang diet ya, porsi diet. Nah, begitu juga dengan cheat day. Jadi porsinya itu kalau bisa tetap sedikit. Nah, atau disesuaikan dengan kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Nah, jadi seimbang. Walaupun cheat day, kalori tidak berlebih yang masuk ya, jadi tidak ada yang disimpan di dalam tubuh. Kemudian juga dalam memperhatikan porsi makan, saya ingatkan ya, kalau mengambil makanan jangan langsung banyak di dalam piring ya. Kalau mengambil makanan langsung di dalam piring banyak ya, itu terlihatnya enak, lezat, dan sayang kalau tidak dihabiskan. Nah, jadi untuk meminimalisirnya ya, ambillah makanan dengan porsi yang sedikit, atau teman-teman bisa memakai piring yang lebih kecil ya, supaya kelihatannya itu banyak. Nah, jadi walaupun sedang libur diet, jangan makan dalam porsi banyak, tetap dibiasakan sesuai aturan. Yang keempat adalah tetap melakukan aktivitas fisik. Nah, walaupun sedang libur diet, bukan berarti teman-teman libur juga ya, aktivitas fisiknya malah dikurangi, malah banyak rebahan, malah banyak tiduran. Jadi teman-teman tetap harus meningkatkan aktivitas fisik. Bisa jalan, bisa jogging ya, bisa olahraga, bisa berenang, ataupun aktivitas lainnya. Jalan kaki boleh ya, ataupun mau jalan di tempat juga boleh. Jadi teman-teman sesuaikan. Nah, durasinya yang disarankan memang 30-60 menit ya, lebih lama lebih bagus. Nah, jadi memang harus tetap melakukan aktivitas fisik supaya kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu bisa seimbang ya. Syukur-syukur dalam melakukan cheat day kalori yang terbakar itu lebih banyak, jadi kan tetap dalam proses penurunan berat badan. Nah, karena kebanyakan orang yang melakukan cheat day ya, saya ingatkan lagi, itu dia ini bebas nih hari libur diet, jadi makannya banyak, makan apa saja yang tadinya dilarang, yang tadinya nggak boleh makan, tiba-tiba ya rebahan, nonton televisi dan sebagainya. Nah, saat berat badan ditimbang kok naik
Nah, dia menyalahkan, nah ini metode dietnya nggak berhasil. Bukan ya. Jangan menyalahkan metode diet, tapi salahkanlah polanya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi koreksi diri dulu ya, kenapa kok bisa berat badannya malah naik ataupun menetap. Nah, jadi kalau seandainya kalorinya sudah pas ya, kemudian juga metode dietnya sudah pas, kemudian juga teman-teman happy ya, stres nggak ada ya, jadi lebih happy, itu jangan menyalahkan metode dietnya. Jadi koreksi ulang supaya lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi aturan utama dalam melakukan cheat day. Dalam melakukan cheat day itu bukan berarti tidak boleh ya. Atau teman-teman bisa bikin menu favorit yang sehat. Kalau seandainya ingin melakukan cheat day, menunya ini loh. Kalau mau cheat day bulan depan, ini loh menunya. Jadi sudah disiapkan menunya sendiri ya, porsinya sendiri ya, dan jenis makanannya sendiri. Itu akan lebih baik dan lebih efektif dalam program dietnya. Kalau melakukan sesuai aturan ini, saya percaya, saya yakin juga ya, walaupun sedang cheat day, berat badan tetap akan turun. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ya, komentar juga tentang cheat day. Bagaimana sih teman-teman ketika melakukan cheat day ataupun libur diet, metodenya bagaimana? Silakan tulis di komentar. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.